Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Hesekiel pasal 34 ayat 23. Tetapi sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, kita akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Hesekiel pasal 34 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, di dalam situasi ini Israel mengalami masa kepemimpinan yang sangat buruk, di mana di dalam hal ini para pemimpin Israel digambarkan sebagai pemimpin yang menggembalakan, yang memimpin umat Tuhan, umat Israel betul-betul dengan sangat buruk. Mereka lebih mementingkan diri sendiri dan juga mereka hanya mencari apa yang perlu untuk mereka sendiri. Dan demikian juga mereka melakukan hal-hal yang tidak berpihak kepada umat yang dipimpinnya dan lebih kepada membutuhkan apa yang mereka inginkan dan tidak mengurus umat yang dipimpinnya. Kenapa? Kenapa mereka lakukan itu? Ya karena mereka memang tidak pernah berpikir apa yang dipentingkan, apa yang dibutuhkan, apa yang dikehendaki oleh umat yang dipimpinnya. Mereka banyak mengeksploitasi, bahkan mereka banyak menebar ketakutan, dan bahkan mereka mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin dan sama sekali tidak memperdulikan dan hanya mengambil keuntungan saja dari bangsa yang dia pimpin atau masyarakat yang dia pimpin. Dalam hal inilah Tuhan hendak memberikan kepemimpinan yang baik atau seorang gembala yang baik. Maka gembala inilah yang digambarkan sebagai pemimpin yang baik yang akan kembali membawa setiap yang dipimpin atau umat Tuhan, bangsa Israel kembali kepada jalur atau kembali kepada sebagaimana mestinya antara pemimpin dan juga yang dipimpinnya. Memperhatikan, melihat, dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan daripada umat yang dipimpinnya. Dalam kepemimpinan yang buruk inilah Yeskiel menubuatkan tentang kedatangan seorang gembala yang baik, yaitu dia mengatakan Mesias yang akan mengumpulkan umat Tuhan kembali, menggembalakan mereka dengan kasih dan juga menggembalakan dengan kebenaran. Nubuat Yeskiel ini menimbulkan suatu harapan kepada umat Israel yang sedang menderita di pembuangan. Mereka diingatkan bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Dan pada akhirnya ia akan mengirimkan seorang pemimpin yang tentunya akan membebaskan dan juga memuliakan mereka. Inilah janji daripada Tuhan. Inilah yang akan memberikan satu harapan kembali bagaimana umat Tuhan, bangsa Israel, ketika mereka mengalami eksploitasi dari pemimpinnya sendiri, bagaimana mereka menerima tekanan-tekanan dan juga menerima berbagai tindakan-tindakan, baik merasa ketakutan dan juga bagaimana yang seharusnya mereka dapatkan dari seorang pemimpin itu diabaikan sama sekali. Tetapi nubuatan daripada Yeskiel ini bahwa akan ada seorang gembala yang baik
yang menggembalakan kembali, mengumpulkan umat Tuhan. Maka inilah yang menjadi suatu harapan kembali yang memotivasi daripada bangsa itu untuk kembali berpengharapan akan gembala, akan kehadiran pemimpin yang sungguh-sungguh memperhatikan apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan mereka. Sahabat Saroha, nats ini juga mengingatkan kita pentingnya bagaimana kita memilih seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang juga yang bertanggung jawab. Karena di dalam kepemimpinan yang berbagai situasi, terkadang banyak orang mendapati di dalam kepemimpinan ada yang tidak bertanggung jawab, ada yang kurang memperhatikan, ada yang tidak peduli sama sekali kepada apa yang dia pimpin. Tetapi di dalam nats ini kita mau diajarkan bagaimana kita memilih seorang pemimpin yang betul-betul baik, betul-betul bertanggung jawab, yang betul-betul melihat kepada apa yang dibutuhkan oleh yang dipimpinnya, apa yang bisa dia rasakan dari yang dialami oleh masyarakat yang dia pimpin atau rakyat yang dia pimpin, atau melihat apa yang menjadi kebutuhan daripada rakyat yang akan dia pimpin, sehingga dia bisa memberikan, sehingga dia bisa memberikan harapan kepada rakyat yang dia pimpin untuk tetap memiliki semangat hidup. Untuk itu di dalam nats ini kita juga diajarkan bagaimana kita juga melihat satu pengharapan yang diberikan oleh Tuhan melalui Yeskiel untuk menghadirkan seorang gembala yang baik, untuk menghadirkan seorang gembala yang betul-betul menggembalakan setiap rakyat, menggembalakan setiap umat Tuhan betul-betul kepada jalur yang baik. Inilah yang mau kita lihat di dalam nats ini. Karena di dalam kepemimpinan yang baik kita akan menemukan harapan-harapan janji Tuhan yang membawa kita menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Karena di dalam diri setiap pemimpin yang baik, tentu dia akan memperhatikan, dia akan bisa menjawab tantangan daripada rakyatnya, dia akan bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Maka marilah kita melihat siapakah sosok, siapakah yang layak, siapakah yang bisa untuk memimpin keberadaan masyarakat untuk saat ini. Terlebih sebentar lagi kita juga akan melaksanakan pemilu dan juga akan memilih yang akan menjadi pemimpin kita untuk kedepannya. Maka kita harus lebih mengenal untuk jauh lebih memahami dan jauh lebih melihat siapa dan bagaimana pemimpin yang akan kita pilih. Tentunya harapan kita ketika kita memilih seorang pemimpin, maka pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Ketika dia takut akan Tuhan, maka tentu dia tidak hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingannya, tetapi dia tidak hanya mementingkan apa yang menjadi kebutuhannya, tetapi dia bisa melihat, bisa merasakan, dan bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan daripada rakyat yang dia pimpin. Untuk itu sahabat Saroha, melalui firman Tuhan Yeskiel 34 ayat 23, hendaklah kita juga tidak mengalami masa-masa kepemimpinan yang buruk, tetapi marilah kita senantiasa mendoakan supaya Tuhan juga memberikan pemimpin yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rakyat kita, pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga kita juga akan dibawa menuju kebahagiaan dan menuju kepada suatu masa depan yang akan jauh lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, dalam segala kebaikan-Mu kami senantiasa mengucap syukur. Begitu banyak berkat Tuhan yang senantiasa kami peroleh dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Engkau senantiasa mengingatkan kami bagaimana umat Tuhan, umat Israel mendapati kondisi bahwa mereka memiliki kepemimpinan yang buruk, sehingga mereka banyak dieksploitasi, banyak menerima tekanan, ancaman, dan juga rasa takut di dalam kehidupan mereka. Itu semuanya akibat kepemimpinan yang sangat buruk, yang hanya mementingkan diri sendiri dan hanya memuaskan hawa nafsu mereka.
Untuk itu Bapa Surgawi, ajar kami yang hidup di tengah-tengah masyarakat saat ini, terlebih kami akan melaksanakan pemilu untuk memilih kepala daerah. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada setiap masyarakat untuk jauh melihat bahwa apa yang akan kami pilih itu akan menentukan masa depan kami untuk beberapa tahun ke depan. Untuk itu Bapa Surgawi, ajar kami dan berikan kami hikmat untuk melihat dengan jelas, untuk memahami dengan lebih baik lagi siapa yang akan kami pilih dan siapa yang akan kami ajukan untuk sebagai pemimpin kami untuk beberapa tahun ke depan. Agar kami tidak salah memilih, dan ketika kami memilih, apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik yang boleh kami dapati dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa Surgawi, ajar kami untuk senantiasa memaknai setiap kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ini. Agar kami boleh senantiasa bersyukur, apapun yang kami terima, apapun yang Tuhan berikan, itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam segala pekerjaan mereka, Tuhan senantiasa bersama dengan mereka, menguatkan dan memberikan apapun hasil yang terbaik yang boleh mereka dapati ketika mereka bekerja di dalam segala pekerjaan mereka. Hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi penghalang akan berkat Tuhan yang akan kami terima. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.